Hormat Praja Wibawa Yuda Bramajaya. Dimanapun sahabat BC berada, tetap dukung BC Channel, like, subscribe, and share untuk mengetahui perkembangan Kabupaten Lahat. Dalam minggu ini ada beberapa kejadian ini. Secara keseluruhan berapa kejadian kebakaran yang sudah tercover? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan hormat Yuda Bramajaya. Terima kasih Bung Bardi. Jadi berkenan silaturahmi ke kami di Mako Damkar Kabupaten Lahat. Kami sampaikan bahwa sampai dengan saat ini per 1 Januari sampai dengan tanggal 8 Juni 2021 ada 21 kejadian yang telah kita lakukan penanggulangan. 21 kejadian, dan ini sudah masuk masa-masa rawan transisi dari kemarau ke penghujan. Jadi hujan ke kemarau. Hujan ke kemarau, ya. Hujan ke kemarau, dan kita akan lebih siaga lagi. Siap. Berapa armada, Pak? Sebab kita ini kan untuk mempercepat proses pemadaman itu membutuhkan armada. Sekarang Damkar Lahat sudah memiliki berapa armada? Baik, sahabat Bardi Channel dimanapun berada, kami jelaskan bahwa untuk armada kami sampaikan saat ini Damkar Lahat yang masih satu kesatuan dengan Satpol PP dan Linmas ini mempunyai 7 armada. 7 armada ya? Dari 7 armada ini ada 2 armada di wilayah Jarai dan Tanjung Sakti. Kemudian ada 2 armada lagi sedang dalam perbaikan. Perbaikan ya. Kemudian 3 armada ada di kabupaten ini yang kita standby-kan sekarang. Ya. Kemudian untuk penanggulangan bahaya kebakaran, kami selaku komandan telah melakukan koordinasi dan melakukan MOU dengan rekan-rekan OPD yang mempunyai armada tangki supply untuk penanggulangan. Di antaranya ada BPBD, Rumah Sakit, Lingkungan Hidup, PDAM, dan juga Polres. Kita buat grup. Jadi ketika ada kejadian ke titik kebakaran atau yang lazim ke titik 65, itu langsung share di grup dan semua tenaga pendukung segera mensuplai. Terus berapa personel, Pak, yang sudah terlatih dan sudah disiapkan dalam pemadam kebakaran ini? Personil yang sudah terlatih dan standby sampai dengan hari ini itu berjumlah lebih kurang 65 orang dari jajaran komandan sampai pelaksana lapangan, yang terdiri dari standby di Posko Indo ada 52 orang, kemudian ada 12 orang lebih kurang berada di Pos Bantu, Jarai, dan Tanjung Sakti. Nah, sekarang kan akan menghadapi musim kemarau, kemungkinan karhutlah ya tidak terjadi. Bagaimana, Pak? Jadi izin sahabat Bardi Channel semua, kami jelaskan bahwa dalam penanganan bahaya kebakaran ini ada titik prioritas utama. Ada 3 wilayah. Kita bagi tugas. Apabila itu berada di kawasan hutan negara dan hutan lindung, itu kewenangannya Manggala Agni. Manggala Agni yang ada di Merapi. Tapi mereka mencakup 9 kabupaten kota kalau tidak salah, jadi nggak terbatas. Apabila yang terjadi fokus kebakaran adalah lahan penduduk, itu kapling atau wilayah penanggung jawab utama adalah dari kawan-kawan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD. Mereka punya armada tangki sendiri. Kemudian untuk kawasan pemukiman dan perumahan yang bersentuhan langsung dengan orang banyak dan kemanusiaan, itu kapling utamanya adalah kita Satdamkar. Tapi ketika sudah bicara tentang titik api, kita yang paling utama itu adalah nilai kemanusiaan. Jadi bukan lagi bicara itu tugasnya si A, itu tugasnya B. Kita semua akan bertanggung jawab untuk menyelamatkan masyarakat Kabupaten Lahat. Pak, ini kan sering kalau terjadi kebakaran antar kabupaten saling membantu, itu ketika sudah sampai ke tingkat apa kabupaten lain itu membantu pemadaman? Jadi untuk penanggulangan bahaya kebakaran di antar wilayah, kita sudah ada MOU dengan kabupaten kota yang dipandu oleh provinsi, bahwa untuk kawasan terdekat, sekali lagi ketika bicara tentang api, karena ini menyangkut keselamatan dan kemanusiaan, kita lintas sektoral. Contoh, kita ada 2 titik wilayah yang berdekatan dengan Kota Pagar Alam, yaitu Tanjung Sakti dan Jarai seputaran. Ketika di sana terjadi titik api 65, kalau dari Lahat itu minimal 2,5 jam sampai 3 jam. Sementara kalkulasi normal, satu rumah itu habis dalam 7 menit paling lama. Apalagi rumah kayu, rumah kayu 7 menit. Jadi kalau menunggu armada dari kabupaten, dari Lahat, itu akan sangat riskan. Tapi sejauh ini tidak ada api yang tidak padam? Sampai sejauh ini sesuai dengan moto kita, semua api harus dan wajib padam. Dan kita
tidak akan pulang sebelum api padam walaupun nyawa taruhan bagi anggota. Nah, untuk melakukan langkah preventif silakan Bapak kalau ada saran-saran dengan masyarakat menyangkut. Nah, ini yang menarik Pak Bardi. Ya. Jadi kita berharap satuan saya ini jangan sampai bekerja. Biarkan mereka menjadi penganggur sepanjang tahun. Ya. Nah, untuk bisa seperti itu dukungan dan partisipasi dari masyarakat. Beberapa penyebab kebakaran itu sebagian besar faktor human error. Ya. Dan juga ada faktor instalasi. Ya. Nah, jadi kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Lahat, ini pesan moral dari kami selaku Kepala Satuan, ya, meneruskan perintah Bapak Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda. Yang pertama, kita mohon kesadaran masyarakat untuk melaporkan instalasi listrik yang memang sudah tidak layak. Sudah diragukan ya? Kalau menurut perhitungan dari PLN, idealnya itu 15 tahun itu sudah harus adakan inspeksi, pemeriksaan lagi. Ya, ya. 15 tahun, karena kalau sudah lebih dari itu, maka akan terjadi kelapukan. Untuk karhutlah? Nanti kami sampaikan lagi tambahannya. Ya. Kemudian untuk pengguna listrik, ya, terutama pengguna listrik dan pengguna api di dalam rumah tangga, termasuk ibu-ibu rumah tangga, benar-benar memastikan bahwa ketika beraktivitas keluar dari rumah, siap, api yang bersumber dari dapur maupun dari listrik benar-benar sudah dalam keadaan kosong, ya, jadi bisa aman. Itu untuk di rumah tangga. Ya. Dan juga pihak PLN. Kemudian yang ketiga, kepada kita semua yang pengguna api kecil, ya, contohnya rokok, ya, kita harapkan kepada semua masyarakat Lahat, terutama para perokok, buanglah rokok dan pastikan rokoknya mati. Tidak hati-hati, rokok pun membahayakan. Rokok akan sangat membahayakan dan banyak kejadian karhut, ya, lah itu disebabkan oleh sahabat-sahabat kita yang membuang puntung rokok ketika sambil berjalan. Ya. Jadi sambil berjalan, puntung rokok dibuang, 1 menit, 2 menit mereka lewat, itu akan menjadi sangat berbahaya. Dan itu yang banyak terjadi. Jadi kami harapkan dukungan dan partisipasi masyarakat. Dan apabila ada 65, ada kejadian kebakaran, ya, makanya masyarakat itu harus pegang nomor kita dong. Ya. Jadi jangan... Berapa Pak nomornya? Nomor kalau di nomor telepon kita di 0731 323 113. Itu nomor telepon on call di piket. Oh, ya. Bisa langsung ke nomor saya, ya, nomor Kepala Satuan di 0821 8571 1888. Insya Allah akan segera kita tindak lanjuti. Ya, kita berharap masyarakat terhindar daripada kebakaran rumah tangga maupun karhut lah ya. Siap. Satu semangat dari kami, ya, dari Sat Damkar ini, apapun yang terjadi, dengan kondisi seperti apapun, dengan segala keterbatasan, kami ingin tetap berbuat yang terbaik untuk mewujudkan Lahat bercahaya. Makasih Komandan. Baik, terima kasih. Salam hormat buat semua rekan Bardi Channel. Salam Yuda Bramajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian saudara liputan kita pada pagi hari ini bersama Bapak Kasat Pol PP Kabupaten Lahat. Semoga apa yang disampaikan ini dapat mengedukasi masyarakat agar hati-hati dari ancaman kebakaran. Terima kasih. Sampai jumpa lagi pada konten yang akan datang.